Dalam ungkapan ijab qabul yang pertama itu adalah seperti ucapannya si penjual. Bi'tuka wa malaktuka, saya menjual barang ini padamu dengan harga sekian, semisal gitu. Yang kedua adalah ucapannya si pembeli atau orang yang dalam posisinya si pembeli, istaraitu wa malaktuka wa tamalaktu, saya membelinya atau saya ingin membeli barang ini. Nah, itu adalah ungkapan ijab qabul dalam transaksi jual beli yang sebenarnya menurut syariah Islam yang sudah dijelaskan di kitab Fathul Qorib. Jadi karena untuk zaman sekarang itu kadang gimana kalau kadang anak kecil di SD gitu penjualnya itu terus kadang cuma lempar uang, ambil barang tanpa ada ungkapan saya membeli, saya menjual kan gitu. Itu nanti sah apa enggak kan gitu. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama lewatnya kitab Fathul Qorib. Jadi lewat Lajnah Basul Masail. Kalau di sini saya yang bacakan itu adalah dasar yang sebenarnya kalau akad jual beli yang sah itu ya seperti itu. Harus ada ungkapan saya membeli, saya menjual. Karena nanti kalau dikeraskan tentang hukum Islam, bahkan anak kecil yang belum balik itu belum sah dalam melakukan jual beli. Nah, terus gimana? Caranya apakah nanti orang penjual yang kaki lima yang ada di SD itu ketika jual belinya enggak sah, apa nanti barangnya jadi haram kan jadi gitu. Jadi kan enggak. Nah, itu nanti dijawab oleh ulama-ulama zaman sekarang. Nah, kebanyakan ya memperbolehkan atau kadang, tapi ya tetap itu ya. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, semisal kita sudah belajar terus mau menemui hal-hal yang seperti ini di kitab Fathul Qorib atau ketika diaplikasikan di kehidupan yang sebenarnya itu nanti ketika jual belinya enggak sah, nanti apakah barangnya itu sama-sama haram karena akadnya itu rusak kan gitu. Nah, itu nanti tetap kita harus bertanya pada ulama yang zaman sekarang atau tetap lewat para ulama, kiai, pak ustadz gitu. Karena ketika nanti kita lebih kritis tentang fikih, pertanyaan-pertanyaan seperti itu ketika nanti dalam akad tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan yang ada, kan akadnya enggak sah kan. Nah, itu nanti kita tanya pada ustadz atau ini gimana, semisal jual belinya itu tidak sesuai dengan kaidah syariah, semisal tidak ada ungkapan saya menjual, saya membeli, tinggal lempar uang, ambil barang kan gitu. Harusnya kan harus ada akad jual beli, itu gimana kan gitu. Nah, itu tetap harus ditanyakan lewat para ulama. Tidak boleh kita nanti semena-mena wah enggak apa-apa. Nah, jadi kita tidak apa-apa atau halal itu nanti tetap bertanya pada ulama ketika ingin. Tapi kebanyakan nanti para ulama ya memperbolehkan. Karena nanti unsur seutama dalam akad jual beli itu ya saling ridho. Jadi selanjutnya yang saya bacakan ini adalah tentang konsep dasarnya loh ya. Karena nanti bisa berkembang, wah ini tidak ada ungkapan ijab qabul, berarti akadnya enggak sah. Akadnya enggak sah berarti rusak, enggak jelas itu nanti status barangnya itu milik siapa kan gitu kadang. Nah, jadi yang saya bacakan ini adalah tentang Fathul Qorib yang standarnya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu, misal kayak online shop gimana itu barangnya? Enggak ada akad jual beli, maksudnya enggak ada saya menjual, enggak saya membeli, tapi ternyata prakteknya cuma tinggal ketik-ketik saja barang sudah datang kan gitu. Nah, itu dijawab oleh para ustadz atau Lajnah Basul Masail tentang hal itu. Yang saya bacakan nanti adalah, jadi jangan dimakan mentah-mentah, karena nanti dipraktekkan untuk zaman sekarang ya susah. Ketika Anda nanti ketika dibacaan Pak Ustadz tadi yang seperti ini dalam pengaplikasian sebenarnya itu sulit. Ya memang sulit. Ketika tidak sesuai berarti kan akadnya enggak sah. Nah, makanya
kita jawaban-jawaban yang seperti itu nanti lewatnya lewat Basul Masail. Kayak online shop itu gimana? Enggak ada ungkapan serah terima. Nah, apa akadnya sah, terus uangnya gimana? Barangnya pun enggak kelihatan kan gitu. Cuma dikasih sampel foto saja kan gitu. Jadi kalau yang saya bacakan ini adalah konsep sebenarnya tentang jual beli. Yang pertama tadi adalah barang tersebut bisa dilihat jelas, saya menjual HP, barangnya ini dengan harga sekian, Anda berminat silahkan beli, kalau enggak ya enggak apa-apa kan gitu. Nah terus barangnya harus suci, terus bisa saya ambil manfaat, saya punya HP bisa untuk saling bertukar pesan. Terus yang selanjutnya bisa saya miliki kepemilikan penuh kan gitu. Karena nanti ada ketika kita menjual sesuatu atau barang milik orang lain itu nanti kan enggak sah. Atau ini barang saya berdua dengan adik saya. Jadi separohnya ini masih punya kepemilikan adik saya. Terus kok saya jual itu tidak boleh karena masih ada hak adik saya di dalam handphone ini semisal. Nah, itu nanti enggak sah ketika untuk dijual belikan. Harus penjualnya itu memiliki kepemilikan penuh, terus ditukarkan dengan uang atau harga yang sesuai, dikasihkan pembeli, itu nanti harta atau barang jualannya sudah menjadi milik penuh bagi si pembeli, dan si penjual tidak berhak melakukan apapun pada barangnya. Nah, itu adalah 4 syarat yang harus ada pada jual beli barang yang bisa dilihat. Dan gitu. Ya, jadi ini konsep dasarnya loh ya. Karena nanti fikih itu apalagi tentang muamalah, itu pertanyaannya sangat banyak dan bercabang. Ini kalau gini gimana, kalau gini gimana. Ya, kalau ubudiyah itu kadang agak enak. Tapi kalau muamalah, transaksi apalagi zaman sekarang, itu banyak modelnya dan banyak caranya. Nah itu yang boleh yang mana, yang enggak boleh yang bagaimana lah, itu nanti kita belajar dulu tentang Fathul Qorib, tentang syariah Islamiyah itu, tentang tata cara syariat Islam dalam melakukan transaksi atau ubudiyah dengan zaman sekarang itu bagaimana. Yang saya bacakan ada konsep dasar. Jadi kita nanti akan semakin menarik ketika belajar fikih. Ternyata peraturannya ini. Kalau enggak sesuai peraturan berarti akadnya enggak sah. Apakah yang seperti itu nanti ada yang memperbolehkan? Nah, lewatnya Lajnah Basul Masail, dicarikan oleh para ustadz, diambilkan kaul dari para ulama. Para ulama itu mengambil dari menafsirkan dari Al-Quran dan hadis. Maksudnya yang ini seperti inilah. Itu nanti kita bertanya tentang hukum yang boleh, yang bagaimana itu jelas. Jadi enggak boleh kita kok semena-mena, ada transaksi seperti ini, ini boleh, ini enggak boleh, ya enggak bisa. Jadi harus lewat bertanya dulu pada ulama yang ahlinya. Kalau zaman sekarang ya ilmiah itu. Karena ilmu itu, apalagi kita hidup dengan beragama Islam, menurut Islam yang boleh begini, yang enggak boleh begini. Kalau kita bertanya tentang transaksi orang luar yang non Islam semisal, ya tidak pakai peraturan Islam yang seperti itu. Enggak tahu yang mana yang boleh menurut agama Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, transaksi yang bagaimana saja yang boleh. Bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan yang kedua. Wasani utawi kang kaping pindho minal asya saking pira-pira perkara iku bai usyain adul swiji-wiji mausufin kang den sifati fitimati ing dalem tanggungan. Wa sama lan den arani apa hada iki bai usyain bisalami kelawan aran akad salam utawa pesan. Fajaizun mongko iku wenang ida wujidat ing dalem nalikane den temu fihi ing dalem syai' apa asifatu sifat alama ing atase
netepi ing ngatasé sifat wusifa kang den sifati apa ma kang den sifati apa sifat bihi kelawan kang den sifati apa sek bihi kelawan ma. Men sifati salami nyatane pira-pira sifate be salam al ati-ati kang bakal teka fi fasli salami ing dalam fasal kang martelakake be. Nah, yang kedua, jual beli atau be itu adalah bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Menjual sesuatu yang disifati dalam tanggungannya. Jual beli barang yang disifati dalam tanggungannya. Maksudnya kalau di sini adalah pesan. Saya pesan HP yang warna hitam dan yang seperti ini uangnya, itu pesan atau pesen bahasanya kan, memesan sesuatu. Nah, itu menjual sesuatu yang disifati dalam tanggungan. Kan barangnya belum ada. Yang pertama tadi kan barangnya sudah ada dengan harga yang sudah disepakati, itu boleh. Yang kedua ini barangnya belum ada tapi disifati dengan sifat dengan sesuatu yang ada tanggungannya. Saya memesan buku warnanya sampul putih dengan gambar yang seperti ini semisal. Lah itu saya bayari, lah itu kan membeli barang tapi belum ada barangnya. Itu namanya pesan kan, atau memesan sesuatu. Yang seperti itu bagaimana? Fajaizun. Itu boleh idza wujidat asifatu alama musifa bihi. Ketika ditemukan sifat-sifat yang sudah dijelaskan oleh si penjual tentang barangnya tersebut. Ketika barangnya itu nanti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si penjual, itu nanti akad jual belinya yang dalam masalah ini namanya memesan barang itu boleh. Semisal saya pesan buku, warnanya hitam, gambarnya kucing semisal. Nah itu nanti boleh ketika, atau sah maksudnya, ketika itu nanti barangnya datang, barangnya ada, ciri-cirinya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si penjual. Kalau semisal saya pesan barang warnanya hitam, kok yang diberikan warna merah, lah itu nanti boleh dibatalkan, uangnya boleh kita ambil lagi dan barangnya kita kembalikan pada si penjual. Tapi kalau barangnya sudah sesuai, warnanya hitam, gambarnya seperti ini, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pembeli, lah itu nanti ketika si penjual sudah memberikan barangnya, maka otomatis barang tersebut sudah menjadi hak milik sepenuhnya bagi si pembeli. Kalau enggak sesuai berarti ya tidak. Nah, dan tentang salam atau memesan barang ini nanti ada pasal tersendiri tentang bab pasal salam atau memesan barang. Yang ketiga wasalisu utawi warnane bek kang kaping 3 iku bai'u ainin adol kahanan ghaibatin kang gaib lam tu syahid kang ora kaden tingali, ora bisa den tingali apa ain lil muta'aqidaini maring wong kang akad loro. Fala ya jusu mengko ora wenang apa bai'uha adol ainun ghaibah. Wal muradu utawi kang den karepake bil jawazi kelawan dawuh wenang fi hadza salah satu ing dalem iki warnane bek 3 iku asihatu sah. Wa qad yasyuru lan teman-teman aweh weruh apa qauluhu dawe musannaf rupane lam tu syahid ila akhirih. Bianaha kelawan teman setuhune ainun ghaibah iku insyuhidat lamun wis den werwi apa ainun ghaibah tumagobat nuli ilang apa ainun ghaibah indal akti ing dalam nalikane akad inna annahu teman setuhune ainun ghaibah iku ya juzu wenang apa ainun ghaibah. Walakin mahallu hadza tetapi ini utawi panggonane iki ya juzu iku fi ainin ing dalem kahanane adol panggonan la tataghayyar kang ora dadi owah apa ain fil madati ing dalem mangsa al mutakhallilati kang nyela-nyelani bainar ru'yati ing dalem antarane ningali wa syura'ilan tuku. Nah gitu.
Yang ketiga, jual beli yang ketiga itu adalah menjual barang yang tidak